Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Aprilia dari kelas 3 IF 2 akan menjelaskan tentang UAS yang saya pilih mengangkat judul Aplikasi Penyedia Informasi tentang Kuliner berbasis mobile ataupun Android. Di sini yang pertama yaitu perencanaan proyek, di mana perencanaan proyek diikuti dengan latar belakang. Kuliner adalah hasil olahan yang berupa masakan. Masakan tersebut berupa lauk pauk, makanan atau pangan, dan minuman. Karena setiap daerah memiliki cita rasa tersendiri, maka tak heran jika setiap daerah memiliki tradisi kuliner yang berbeda-beda. Kuliner merupakan sebuah gaya hidup yang tidak dapat dipisahkan karena setiap orang memerlukan makanan yang sangat dibutuhkan sehari-hari. Mulai dari makanan yang sederhana hingga makanan yang berkelas tinggi dan mewah. Tidak semua kuliner diketahui oleh wisatawan lokal maupun asing, sehingga wisatawan yang ingin menikmati kuliner tidak bisa mengetahui informasi kuliner dengan lengkap. Kekurangan informasi kuliner ini memberikan peluang yang mengembangkan yang diharapkan bisa memberikan informasi yang cepat dimanapun dan kapanpun. Jadi dari latar belakang yang saya angkat ini, di sini kami membuat desain sistem penyedia informasi kuliner berbasis mobile maupun Android dengan tujuan perencanaan proyek perangkat lunak itu. Sistem ini dibuat untuk memudahkan pengguna dalam mengetahui lokasi kuliner dan menu yang tersedia agar pengguna dapat dengan cepat mengetahuinya. Ruang lingkup perangkat lunak. Menentukan ruang lingkup perangkat lunak merupakan aktivitas pertama dalam perencanaan proyek perangkat lunak. Ruang lingkup perangkat lunak menggambarkan fungsi, kinerja, batasan, interface, dan reliabilitas. Di mana yang pertama yaitu tentang fungsi. Dengan fungsi itu, dengan adanya aplikasi penyedia informasi kuliner, ini dapat membantu pengguna dalam mewujudkan lokasi kuliner dan menu yang tersedia. Dengan adanya aplikasi penyedia informasi kuliner membantu pengguna tidak salah berkunjung ataupun salah arah. Kinerja yaitu pengguna dapat melihat lokasi kuliner, pengguna dapat melihat menu, pengguna dapat diarahkan ke lokasi kuliner yang akan dituju. Batasan dari aplikasi tersebut tidak digunakan untuk pemesanan makanan. Interface meliputi, yaitu tahap ini merupakan tahap di mana sistem yang dirancang menggunakan perangkat lunak maupun perangkat keras. Kemudian setelah sistem diimplementasikan, dilakukan pengujian yang bertujuan untuk evaluasi sistem. Yang pertama yaitu mengspesifikasi perangkat lunak yang digunakan untuk implementasian aplikasi ini adalah sistem operasi Android. Yang kedua yaitu spesifikasi perangkat keras yang digunakan untuk implementasi aplikasi ini adalah memori dan terhubung dengan jaringan Wi-Fi maupun jaringan seluler maupun data. Di mana yaitu kelima yaitu tahap uji. Tahap uji yaitu pengujian menggunakan black box. Pengujian black box dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi dapat berjalan dengan baik. Pengujian black box menunjukkan fungsi pokok pada perangkat lunak yang berfokus untuk fungsional dari perangkat yang telah diuji. User maupun pengguna. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tanggapan atau reaksi pengguna terhadap sistem penyedia informasi tentang kuliner. Dan D yaitu sumber daya. Sumber daya manusia yaitu terdiri dari project manager. Di sini adalah sebagai pihak yang memimpin dan bertanggung jawab untuk menghandle proyek serta memiliki beban besar dalam berkelangsungan sebuah proyek. Engineer yaitu proyek ini adalah programmer yang mengerjakan perangkat lunak sesuai dokumen yang dihasilkan dari kebutuhan pengguna. Desainer berperan untuk visualisasikan dalam bentuk arsitektur dan software yang memudahkan pengguna dalam menggunakan perangkat lunak. End user adalah pihak yang menggunakan perangkat lunak yang dihasilkan dari proyek dalam hal menggunakan perangkat lunak yang dihasilkan. Yang kedua yaitu sumber daya perangkat lunak reusable. Sistem ini sudah berjalan turut serta mendapat pemeliharaan pembaharui sistem, serta admin yang memperbaharui data-data pada sistem. Yang kedua yaitu estimasi perencanaan proyek. Untuk estimasi perencanaan proyeknya, metode yang digunakan adalah dalam model COCOMO.
di mana yang pertama yaitu persamaan COCOMO dasar dengan rumusnya, di mana E ini merupakan effort atau usaha yang diaplikasikan atau PM, D ini merupakan waktu pengembangan, clock ini adalah jumlah perkiraan baris kode dalam ribuan, AB merupakan koefisien, BB juga koefisien, CB dan DB juga koefisien. Ini merupakan tabel dari COCOMO dasar. Yang kedua yaitu persamaan COCOMO intermediate, di mana memiliki rumus E sama dengan ini clock B I bintang EAF, di mana EAF adalah effort adjustment factor, faktor penyesuaian usaha yang mempunyai range antara 0,9 sampai 1,4 underscore I, B underscore I adalah koefisien, dan ini merupakan tabel COCOMO intermediate. Penyelesaian estimasi model COCOMO, aplikasi model dasar pada contoh PL Keynes sebelumnya dengan koefisien seperti tabel yang ada. Kita lanjut ke GenCred, di mana GenCred ini adalah pada waktu dan pelaksanaan analisis kebutuhan Mei tanggal 1, desain fungsinya itu Mei tanggal 2, pemrogramannya tanggal 3, disusul dengan pemrogramannya yaitu pada tanggal 1, terus pemrograman sampai 4 minggu ataupun 4 minggu sampai bulan Juni. Setelah Julinya itu pengujian, instalasi, pelatihan, seterusnya pemeliharaan. Dia berkembang sampai 4 minggu, dan ini merupakan dokumentasinya. Lalu kita lanjut ke metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan. Yang pertama yaitu tahap requirement. Tahap ini penulis melakukan analisis kebutuhan aplikasi yang dimengerti oleh pengguna dan penganalisa aplikasi yang akan dirancang. Yang kedua yaitu tahap desain, di mana tahap ini penulis akan membuat sebuah desain aplikasi secara keseluruhan. Dalam tahap ini menentukan alur perangkat lunak hingga pada tahap algoritma yang detail. Dengan tahap ini penulis membuat dengan bantuan tools Draw&.io. Implementasi. Dalam tahap ini penulis mengembangkan hasil desain aplikasi ke dalam program yang nantinya akan diintegrasikan menjadi suatu aplikasi yang telah disepakati. Yang D yaitu integration atau testing, di mana pada tahap ini melanjutkan tahap implementasi atau integrasikan ke dalam aplikasi, lalu dilakukan uji coba untuk mengetahui kesalahan atau kegagalan yang terjadi pada aplikasi. E yaitu operation and maintenance, di mana tahap akhir dari model waterfall adalah operation dan maintenance. Software yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termaksud ke dalam perbaikan kesalahan-kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya yang baru. F. Tahap pengolahan data diolah dengan menggunakan metode Verwal. Metode Verwal adalah menggambarkan. Yang kelima yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional aplikasi penyedia informasi tentang kuliner. Yang pertama adalah kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja atau lawanan apa saja yang nantinya harus disediakan oleh sistem, yang mencangkup bagaimana sistem harus bereaksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Kebutuhan fungsional yaitu meliputi sistem dapat menampilkan lokasi kuliner, sistem dapat menampilkan menu yang disediakan, sistem dapat melakukan perhitungan jarak, sistem dapat mengarahkan ke lokasi. Yang kedua yaitu kebutuhan non-fungsional, terdiri dari hardware yaitu smartphone, RAM, memori, dan lain-lain, keamanan (keamanan data) dan lain-lain.
Kita lanjut ke nomor 6 yaitu DFD, aplikasi penyedia. Selanjutnya yang 6 yaitu Data Flow Diagram atau DFD, aplikasi penyedia informasi tentang kuliner berbasis mobile maupun Android, di mana menggunakan di sini adalah pengguna, aplikasi penyedia informasi tentang kuliner. Pengguna mencari lokasi aplikasi penyedia informasi tentang kuliner, lalu setelah mendapatkan maka menampilkan atau mengarahkan, maka kembali lagi ke pengguna. Selanjutnya yaitu SKPL. Di sini tujuan SKPL yaitu spesifikasi SKPL atau software adalah sebuah dokumen yang berisi pernyataan lengkap dari apa yang dilakukan oleh perangkat lunak. Tanpa menjelaskan bagaimana hal tersebut dikerjakan oleh perangkat lunak, tujuan perancangan sistem aplikasi penyedia informasi tentang kuliner berbasis mobile ini merupakan rancangan sistem yang dapat memudahkan orang untuk mengetahui lokasi kuliner. Dengan adanya sistem ini diharapkan untuk mempermudah pengguna. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Perkembangan teknologi semakin pesat pada masa kini. Kemajuan ini membuat teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihiraukan lagi. Dalam dunia bisnis, peranan teknologi menjadi hal yang sangat utama dan dapat dikatakan untuk menjadi kebutuhan primer bagi usahawan pada masa ini. Salah satu manfaat sistem informasi adalah dapat menyajikan informasi tentang karya tulis. 1.3 yaitu definisi. SKPL adalah spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau dalam bahasa Inggrisnya sering disebut sebagai Software Requirement Specification atau SRS, dan merupakan spesifikasi dari perangkat lunak yang dikembangkan. DFD atau Data Flow Diagram dan notasi yang digunakan untuk menunjukkan aliran data yang pada perangkat lunak, HIPO, Hierarchy plus Input Process Output, merupakan alat dokumentasi program yang berdasarkan fungsinya untuk mengetahui efisien usaha perawatan program. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Kita lanjut. Referensi yaitu materi dari Pak Abdul Mubarak maupun referensi dari Google dan tugas yang ada sebelumnya. 1.5 yaitu sistematika. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut. Pendahuluan pada bagian ini membahas tentang tujuan, masalah, ruang lingkup, dan definisi. Metode pengerjaan pada bagian menjelaskan metode pengerjaan terkait dengan pengembangan perangkat lunak. Deskripsi umum pada bagian ini menjelaskan tentang perspektif, kegunaan atau manfaat, karakteristik dari pengguna, dan seterusnya. 2.1 yaitu perspektif. Pandangan saya tentang aplikasi penyedia informasi tentang kuliner berbasis mobile atau Android sangat membantu untuk mempermudah dalam melakukan informasi kuliner dimanapun. Kegunaan dari aplikasi tersebut yaitu dapat membantu memudahkan masyarakat untuk menemukan wisata kuliner, tersedianya aplikasi internet yang mudah digunakan dalam pemasaran usaha kuliner akan dapat meningkatkan pemanfaatan internet dalam pemasaran usaha kuliner. Karakteristik pengguna. Sistem ini berguna untuk membantu pengusaha atau pemilik usaha kuliner dalam memasarkan produk-produk kuliner mereka. Dengan fasilitas antar pesanan, kemungkinan pelanggan untuk memesan makanan dari mana saja sesuai jangkauan penjual dan fasilitas rekening bersama atau biasa disebut rekber pada sistem pembayaran yang diperankan oleh admin. Batasan-batasan. Adapun batasan dalam pengembangan aplikasi ini adalah sebagai berikut. Kejelasan lokasi dimanapun di mana pusat kuliner dan informasi. Informasi lainnya tidak diinformasikan secara baik. Tidak membahas biaya registrasi pemilik usaha kuliner.
asumsi dan ketergantungan. Program ini tidak boleh dilakukan oleh seorang karyawan. Setelah itu yaitu kebutuhan fungsional. 3.1 Pendahuluan, deskripsi layanan, fitur atau fungsi yang disediakan oleh memberikan sistem bagi penggunanya. Penggunaan fungsional awal merupakan fungsi atau layanan yang mempresentasikan goal atau pengguna ketika hendak melakukan sistem dan mendeskripsikan sekumpulan batasan, karakteristik, dan properti pada sistem, baik dalam lingkungan pengembangan maupun operasional atau atribut kualitas yang harus dipenuhi oleh sistem. 3.2 yaitu kebutuhan antarmuka atau eksternal. Antarmuka pengguna. Pengguna aplikasi dalam hal ini sebagai pengguna yang mengoperasikan dengan melihat tampilan program dengan bentuk command line dan mengikuti SOP, seperti penginputan data pembelian sesuai dengan yang diminta oleh pengguna, kemudian menekan tombol enter, maka keluaran yang akan ditampil di layar monitor berupa informasi tentang kuliner yang diinginkan. Antarmuka perangkat keras. Untuk antarmuka perangkat keras dalam sistem ini sangat membutuhkan aplikasi untuk menjalankan proses atau perintah. Aplikasi ini menggunakan mobile phone khususnya Android. Seterusnya itu antarmuka perangkat lunak. Sistem operasi pada Windows terpasang pada komputer yang memiliki jaringan yang bagus untuk menjalankan sistem ini. Antarmuka komunikasi. Perangkat ini tidak dapat memiliki antarmuka komunikasi. Selanjutnya, kebutuhan performansi. Pada sistem ini terdapat informasi kuliner mulai dari lokasi kuliner, daftar menu, harga, dan gambar tempat kuliner. Kendala desain. Dalam program sistem ini sering terdapat beberapa kendala atau masalah. Contohnya seperti jaringan yang sering gangguan ataupun tidak dapat tersambung oleh jaringan. Seterusnya itu standar compliance. Persyaratan yang diberikan dapat berbentuk eksplisit dan implisit. Orang yang menanggapi permintaan langsung mungkin merasa bahwa mereka setuju dan tidak setuju dengan fitur yang ada pada program ini. Selanjutnya itu perangkat keras. Ketersediaan perangkat keras atau hardware sebagai infrastruktur utama yang membagikan sistem jaringan komputer. Atribut terdiri atas keamanan sistem. Untuk memproteksi perangkat lunak dari kerusakan dan lain-lain, maka harus diperlakukan backup data dan melakukan optimalan penyimpanan agar data-data yang ada di dalamnya aman, serta melakukan pembatasan komunikasi terhadap suatu area tertentu dalam program. Pemeliharaan perangkat ini memerlukan pemeliharaan khusus baik pada perangkat lunak itu sendiri maupun hardware yang digunakan. Seterusnya yaitu kebutuhan lain, yaitu database. Perangkat lunak ini memerlukan database di dalamnya. Pengoperasian perangkat lunak ini dapat dijalankan di PC atau laptop merek apapun atau handphone merek apapun. Penyesuaian tempat. Persediaan untuk menjalankan perangkat lunak yang diletakkan pada hardware masing-masing. Setiap tempat makan atau kuliner yang dijalankan oleh pengguna aplikasi tersebut. Yang kedelapan yaitu rencana pengujian white box dan black box. Yang pertama yaitu white box testing. Pengujian yang didasarkan pada detail prosedur atau logika kode program. Pada kegiatan white box testing, tester melihat source code program dan menemukan bugs dari kode program yang diuji. Intinya white box testing adalah pengujian yang dilakukan sampai kepada detail pencegahan kode program. Kegiatan tester melihat kode program, membuat tes untuk memvariasi kesalahan, bugs, error dari kode program yang kita buat. Yang terakhir yaitu black box testing, pengujian yang disarankan kepada detail aplikasi seperti tampilan fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi.
dan kesesuaian alur fungsi dengan bisnis proses yang diinginkan oleh pengguna pengujian ini, tidak melihat dan menguji source kode program. Kegiatan tester yang pertama yaitu membuat test case untuk menguji fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi seperti fungsi. Yang kedua, membuat test case untuk menguji kesesuaian alur kerja suatu fungsi yang di aplikasi dengan rekomend dan yang dibutuhkan customer dengan fungsi tersebut. Yang ketiga yaitu mencari bugs atau error dari tampilan interface aplikasi. Sekian dari hasil presentasi maupun penjelasan saya tentang UAS dengan judul aplikasi penyedia informasi tentang kuliner berbasis mobile. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.